Selamat pagi anak-anak. Selamat semangat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Ya, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Guru minta satu orang untuk pimpin doa. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, tetapi kita masih semangat untuk belajar. Kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Harus jaga jarak. Terus yang ketiga, pakai masker. Harus selalu menggunakan masker. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang manfaat dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu merinci bagian-bagian tubuh tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, setelah merinci bagian tubuh tumbuhan, siswa mampu menganalisis fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menganalisis upaya-upaya pelestarian lingkungan. Yang keempat, setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyusun daftar pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk wawancara. Yang kelima, setelah menyusun laporan hasil wawancara, siswa dapat melaporkan hasil wawancara dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalian mengamati gambar ini. Baik, ini gambar apa ini? Tumbuhan. Ya? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Ini gambar tumbuhan. Jadi sekarang coba anak-anak sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, akar, Batang, daun, bunga, buah, biji. Nah, biji itu ada di mana? Di dalam buah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dalam tanah. Menyalurkan air, zat hara, zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Nah, fungsi dari buah itu apa? Fungsi melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji matang. Untuk melestarikan tanaman. Biji itu merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur putih. Perhatikan gambar ini. Sudah? Sudah. Gambar 1 menjelaskan tentang 2 orang anak yang sedang membersihkan dan mempersiapkan untuk menanam tanaman baru. Gambar kedua menjelaskan tentang seorang anak yang membersihkan rumput dan menyiram bunga untuk tumbuhan tersebut tetap hidup sehat dan segar. Bagaimana upaya manusia untuk melestarikan lingkungan? Menanam tanaman baru. Merawat tumbuhan menginjak tanaman. Yang kelima, atau tanaman
Iya, membersihkan gulma atau rumput liar. Setelah kita belajar bagian-bagian dari tubuh tumbuhan dan upaya manusia untuk melestarikan lingkungan, sekarang anak-anak ibu guru akan bagi LKPD atau lembaran kerja ini nanti dikerjakan dalam kelompok. Untuk maju, laporkan hasil diskusi. Selamat pagi teman-teman, saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Dalam kegiatan mengambil tumbuhan. Tujuan kegiatan: 1. Mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan. 2. Mengetahui fungsi dari bagian tumbuhan. 3. Alat dan bahan tumbuhan, pensil, kertas untuk menggambar. Langkah-langkah kegiatan: 1. Mengamati gambar. 2. Menggambar bagian-bagian tumbuhan. 3. Menuliskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. 4. Kesimpulan. Bagian-bagian tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi: akar menyerap air zat hara dari dalam tanah. Daun, tempat fotosintesis. Bunga, alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah, penyerapan biji-biji yang matang. Sekian, terima kasih. Bahasa Indonesia. Bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara? 1. Menggunakan kata tanya. Iya. Kata-kata bertanya yang ada adalah apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, bagaimana. 2. Menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. 3. Menggunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak. 4. Menggunakan pertanyaan yang tidak menimbulkan makna ganda. 5. Hindari penggunaan istilah atau bahasa yang sulit dimengerti oleh narasumber. 6. Buatlah pertanyaan yang relevan kepada narasumber sesuai dengan keahlian atau kompetensinya. Cara menyusun daftar pertanyaan yang baik dan benar. Setelah kita menyusun daftar pertanyaan, kita melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, kita akan apa? Melaporkan hasil dari wawancara, yaitu dengan susunannya: Dari fotokopir, tujuan, narasumber, tempat dan waktu, hasil wawancara, dan kesimpulan. lembaran kerja ini untuk dikerjakan. Yang sudah mengerjakan LKPD, nanti ada tugas rumah. Pulang kamu lihat satu tumbuhan, misalnya perhatikan satu tumbuhan itu tumbuhan mangga. Nanti kamu buat daftar pertanyaannya dan langsung wawancara ke orang tua atau ke teman atau ke orang pertanian. Silakan untuk melakukan wawancara. Baik, setelah kita belajar dari tadi, sekarang silakan kalian mengerjakan soal evaluasi ini. Kesimpulan atau rangkuman dari materi kita hari ini. Bagian dari tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, upaya manusia untuk
ketiga, bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan yang baik dan benar. Itulah materi kita hari ini. Baik,